teman-teman, selamat datang kembali. Setelah video sebelumnya gue jelasin bagaimana cara men-setting tampilan awal di AutoCAD, video kali ini gue akan jelasin bagaimana tahap awal menggambar di AutoCAD versi 2010. Sebenarnya sama aja sih, mau di versi 2010 ataupun di versi berapapun, cara menggambarnya hampir sama. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakuin itu harus kita samakan dulu persepsinya. Jadi ada beberapa ukuran atau skala di AutoCAD yang sering dipakai. Yang pertama, satuan mili. Kalau di lapangan ukurannya 1 meter, berarti di gambar kita gambar 1000. Di sini kita tulis 1000 mili. Kalau misalkan kita pakai satuan sentimeter, jadi berarti kita buatnya, kita tulis di sini 100. Kalau misalkan meter, kita cuma tulis 1. Ada beberapa tipe skala atau yang biasa, satuan yang biasa dipakai di AutoCAD. Yang satu gue tulisin ya. Ini milimeter. Yang ini sentimeter. Jadi 1 meter di lapangan itu kalau digambar jadi 1000 milimeter. 1 meter di lapangan di sini kalau senti berarti 100 cm. Kalau yang ini 1 meter di lapangan ya berarti di sini 1 meter. Ada tipe, ada 3 yang biasa dipakai di AutoCAD. Biasanya gue pakai yang mili karena biar mempermudah, angka berapapun gak kebanyakan 0, di belakangnya, supaya kedepannya kita sama persepsinya. Jadi kita pakai yang mili untuk satuan gambarnya atau satuan meternya ya. Ini yang harus kalian teman-teman perhatikan. Jadi kalau misalkan di lapangan, kita buat dinding ukurannya 15 cm, berarti di sini kita buat 150. Nah, ini yang mili. Berarti kalau misalkan pakai yang senti berarti 15 doang. Kalau pakai yang meter kita 0,15. Nah, jadi biar gampang ke depannya kita belajar gambarnya pakai satuan mili ya. Ini hal yang harus teman-teman perhatikan, khususnya buat pemula yang benar-benar belum paham sekali sama standar-standar ukuran satuan atau jenis-jenis. Nanti kedepannya ukuran dinding segala macam nanti kita kasih tahu, nanti gue kasih tahu yang ya. Jadi persepsinya kita samain, ukurannya, satuan gambarnya kita pakai yang milik ya. Oke, setelah kita paham satuan di skalanya, kita mulai ke bagian layer. Nah, di sini tuh ada layer. Kalau misalkan kita ketik di keyboard, di komennya kita tinggal ketik LA. Nah, ini baru ada 1 layer. Kalau kita mau buat beberapa layer, kita tinggal gampang, di sini ada, tinggal new layer, klik. Misalkan di sini tulis kita dinding. Sini kita ganti colornya jadi warna merah. Nah, ini garis ininya kita biarin aja yang
Ini nggak usah kita ganti-ganti, nanti kita settingnya di settingan perintan. Terus kita tambah lagi kan garis dinding, terus lantai, jangan lantai deh, plafon. Lantai boleh. Kita ganti warnanya jadi kuning misalkan. Ini tetap satu lagi misalkan plafon, kan ganti warnanya jadi ini. Kita tambah misalkan teks, ini ganti warna jadi biru muda. Nah, setelah kita buat garis-garis ini, bukan garis, namanya layer ini, kita klik sini, oke. Terus kita close aja. Jadi kalau misalkan kita mau buat layer, misalkan kita buat layer buat dinding, kita tinggal masuk ke layer dinding, klik sini, otomatis ini bakalan jadi layer dinding. Terus misalkan kita buat layer plafon, kita masuk sini dulu, ganti plafon, ini layer plafon. Terus kita ganti, misalkan ganti teks. Nah, ini layer teks. Ini untuk mempermudah kalian kalau misalkan ada revisi gambar. Jadi kalau misalkan kalian mau merubah bagian dinding, yang lainnya bisa kalian matikan. Misalkan kita matikan ini, otomatis yang terlihat hanya layer dinding. Begitupun sebaliknya. Jadi tahap awal itu yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, misalkan kalian membuat satuan apa di gambarnya, satuan mili atau senti atau meter. Kita udah sepakat tadi, kedepannya kita bakalan buat satuan milimeter. Terus yang kedua layer. Jadi kalian harus buat dulu layernya, atau misalkan kalian udah punya gambar sebelumnya atau standar gambar sebelumnya, kalian tinggal buka misalkan apa yang udah gue buat nih, misalkan yang ini. Misalkan kita copy denahnya semua sini, Ctrl C, terus Ctrl Tab, tinggal pindah ke sini. Nah, paste. Otomatis layer yang di sebelumnya udah ngikut. Jadi kalian nggak usah buat layer lagi biar lebih cepat. Sini ada beberapa layer tambahan kan, seperti as, batas, dan lain-lain. Oke, di video ini gue hanya menjelaskan bagaimana cara membuat layer. Apabila teman-teman belum ngerti, kalian bisa tulis di komen, nanti gue jelasin, nanti gue balas. Terus kedepannya nanti nextnya gue akan coba step by step cara membuat rumah 2 lantai. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat.